Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, liyastayqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imanan wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Yang artinya, agar orang-orang yang diberikan Alkitab menjadi yakin dan orang-orang yang beriman semakin bertambah keimanannya, dan agar orang-orang yang diberikan Alkitab serta orang-orang yang beriman itu tidak menjadi kelompok yang ragu-ragu. Quran Surah Al-Mudassir ayat 31. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin minal khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan akan keluar dari dalam neraka orang yang di dalam hidupnya pernah berkata la ilaha illallah, sedangkan di dalam hatinya terdapat timbangan seberat biji jagung dari kebaikan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dengan mendasarkan pada dua dalil nakli di atas, para ulama ahlu sunnah bersepakat bahwa iman seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bahkan tidak mustahil imannya akan hilang. Bertambahnya iman tentulah dengan amal-amal saleh dan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, sedangkan berkurangnya iman disebabkan oleh kemaksiatan dan kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, iman adalah anugerah yang paling berharga serta mutiara yang paling indah sepanjang sejarah perjalanan umat manusia, di mana posisi dan kedudukan iman tidak akan pernah tergantikan oleh apapun yang kita anggap paling berharga di alam dunia ini. Sebab nikmat apapun yang kita miliki, sesungguhnya daya lakunya hanyalah berkisar pada tatanan duniawi semata. Sebut saja harta, jabatan, kedudukan dan popularitas. Daya lakunya paling lama seumur hidup manusia itu, dan itu pun kalau keadaan dan kondisinya masih memungkinkan manusia itu untuk menikmatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak jarang terjadi ada orang yang masih diberikan kesempatan hidup, namun sudah tidak dapat lagi menikmati harta yang ada di sekelilingnya. Lalu apalah artinya harta melimpah
dengan aset kekayaan di mana-mana, rumah besar indah mentereng, dijaga satpan pula, kendaraan parkir sana sini, tetapi badan sudah lemah tidak berdaya dengan berbagai komplikasi penyakit yang diderita. Sedangkan nikmat jabatan yang selama ini dibangga-banggakan di hadapan manusia lebih tidak bisa lagi dipastikan kapan berakhirnya, yaitu paling lama hingga masa pensiun itu datang. Bahkan tidak jarang belum apa-apa sudah dipaksa pensiun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui SK kematian yang telah disiapkan oleh malaikat maut. Oleh karena itu, maka hendaklah kita menjaga iman, karena iman inilah sesungguhnya yang daya lakunya bukan hanya berkisar pada tatanan duniawi, namun akan menyeberang bersama kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengingat bahwa kedudukan iman sangat penting bagi kita, bukan saja karena iman akan menjadi penggiring langkah kita menuju akhirat, tetapi lebih daripada itu, iman juga merupakan penentu dari akhir perjalanan kita. Apakah kita akan berakhir bahagia, aman sentosa, ataukah sengsara dalam api yang menyala-nyala. Oleh karena itu, agar iman kita senantiasa tumbuh subur, maka paling tidak ada 4 cara yang harus kita pertahankan. Yang pertama, yaitu dengan memperbanyak ibadah. Sebab dengan memperbanyak ibadah, iman yang akan kita miliki menjadi tumbuh subur. Karena ibadah pada intinya bukan hanya sekedar kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi juga berfungsi sebagai penyiram iman agar tetap tumbuh dalam kesuburannya. Yang kedua, yaitu dengan ilmu. Kalau dengan ibadah iman menjadi subur, maka dengan ilmu iman akan menjadi meluas dan berkembang, yang pada akhirnya akan menghantarkan pemiliknya menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah dengan banyak berfikir, karena dengan berfikir itulah iman akan menjadi mendalam. Sebab hanya dengan memberdayakan akal, maka kita akan dapat menangkap pesan-pesan ilahi yang tergambar di jagat raya ini, termasuk dalam diri-diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa fi anfusikum afala tubsirun," dan pada diri-diri kalian sesungguhnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah apabila kalian menggunakan akal kalian. Kemudian yang keempat, yaitu dengan ujian. Dengan ujian akan nampaklah perbedaan antara emas dan loyang, antara mukmin sejati dengan mukmin musiman. Dan dengan ujian itu pula, maka manusia akan kuat menghadapi setiap ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan yang datang silih berganti. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami beriman kepada Allah sementara mereka belum diuji? Oleh karena itu, agar Allah mengetahui siapa di antara kita yang benar-benar beriman, padahal sesungguhnya Allah Maha mengetahui, maka Allah perlu melakukan ujian untuk menguji siapa di antara kita yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melakukan 4 hal ini demi menjaga kesuburan iman kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari uraian khutbah yang pertama, maka kembali khatib mempertegas bahwa kalau ada mutiara yang paling berharga, intan yang paling mahal, maka tiada lain, pastilah iman adanya. Dan oleh sebab itu, agar iman kita tetap terjaga, maka hendaklah iman terus dijaga dan dipelihara dengan 4 cara. Pertama, dijaga dengan memperbanyak ibadah. Yang kedua, dijaga dengan ilmu yang benar. Yang ketiga, dijaga dengan terus melakukan berfikir. Dan yang keempat, dijaga dengan ujian. Mudah-mudahan dengan 4 hal ini, iman kita senantiasa tumbuh subur, mulai sejak kita hidup, kita mati, dan pada akhirnya nanti dibangkitkan bersama orang-orang yang beriman. Demikian yang dapat khatib sampaikan, dan marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memudahkan langkah-langkah kita dalam menuju peningkatan iman tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.